Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar mapel tematiknya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8, subtema 3, mapel PPKN dan mapel bahasa Indonesia. Ya, materi yang pertama adalah mengamati karakteristik individu. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi karakteristik individu adalah karakter yang melekat pada individu itu sendiri. Jadi setiap orang itu memiliki karakter ciri khasnya sendiri. Nah, karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia itu sangat beragam jenisnya. Di antaranya beragam macam fisik ya. Jadi fisik setiap orang itu berbeda, kegemarannya itu juga pasti berbeda, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai keberagaman sendiri-sendiri atau perbedaan antara individu satu dengan individu lainnya itu pasti berbeda ya. Lalu, keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi, karena banyaknya keberagaman bukan suatu hal yang menghambat untuk Indonesia itu menjadi berpecah belah, tapi malah menjadi kesatuan dan persatuan. Jadi, keberagaman itu dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Manfaat keberagaman karakteristik itu sendiri yaitu kita sebagai warga negara Indonesia itu hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia. Jadi banyak sekali manfaat yang kita peroleh karena adanya keberagaman karakteristik yang ada di Indonesia. Yang pertama, dapat saling belajar ya. Jadi kita tuh belajar menghargai atau belajar mengenali karakter dari setiap individu teman kita atau keluarga kita ya dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi karena ada keberagaman karakteristik itu jadi kita itu belajar orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kita itu saling belajar menghargai setiap karakter setiap orang. Lalu yang kedua belajar bersosialisasi. Jadi karena adanya keberagaman, terus kita harus tetap bersosialisasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu yang ketiga belajar toleransi. Ya. Belajar toleransi. Yang keempat, saling melengkapi sesama individu, ya. Jadi karena adanya keberagaman, misalnya Bu Sherly kok nggak bisa naik mobil ya, terus ada yang bisa lah, itu saling melengkapi karena keberagaman, misalnya seperti itu ya. Jadi keberagaman itu saling melengkapi sesama individu. Lalu yang kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Karena tadi sudah menghargai, bertoleransi, terus saling melengkapi, akhirnya di masyarakat itu kita bisa hidup rukun. Nah, sekarang kita akan mengamati keberagaman karakteristik individu ya. Dengan adanya keberagaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia, menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama kegiatan ekonomi ya. Jadi sangat keberagaman di Indonesia itu kan sangat banyak ya. Nah, banyak manfaatnya ya, adanya keberagaman karakter individu dalam masyarakat Indonesia itu terutama pada kegiatan ekonomi. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Jadi, sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Nah, rasa cinta tanah air itu tercermin dari sikap mau menerima karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keragaman. Jadi, karena adanya sikap nasionalisme, ya, jadi keragaman tersebut, anak-anak itu malah menjaga keberagaman itu, karena itu merupakan salah satu budaya khas yang ada di negara kita. Lalu yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional, karena
berbagai macam budaya, banyak sekali ya. Akhirnya Indonesia itu terkenal akan keragaman budaya dan banyak budaya suku bangsanya yang terkenal di mancanegara atau di mata internasional. Lalu yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Jadi keberagaman itu ya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan ya. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Jadi walaupun kita banyak perbedaan tetapi kita tetap satu ya, yaitu tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu 4 ya, sebagai ikon wisata. Ya, karena banyak budaya keunikan akhirnya menarik wisatawan dari mancanegara atau dari negara kita sendiri ya, yang senang mempelajari budaya orang lain. Jadi untuk kita jadikan pengalaman. Jadi akhirnya kita berwisata ke berbagai daerah. Lalu yang nomor 5, menambah pendapatan nasional ya. Dengan menjadi pariwisata, akhirnya devisa atau pendapatan negara itu masuk karena banyak wisatawan asing atau lokal yang berkunjung ke tempat wisata-wisata yang ada di Indonesia. Lalu yang keenam, memupuk sikap toleransi ya. Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dalam sikap saling menghormati perbedaan, terus tolong menolong dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal tokoh dalam cerita fiksi. Nah, dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan cukup penting. Tokoh dalam cerita fiksi akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Nah, tokoh itu adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Nah, tokoh itu orang yang berperan dalam cerita tersebut, ya. Jadi tokoh itu orang yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, tokoh itu ya dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Nah, tokoh utama itu biasanya paling banyak diceritakan dalam cerita tersebut ya. Lalu tokoh pembantu adalah tokoh tambahan yang membantu peran dari tokoh utama. Nah, tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita. Jadi kan tokoh itu nggak selalu baik ya, ada yang jahat juga. Nah, setiap cerita kan. Nah, ada namanya tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Nah, protagonis adalah pelaku yang memiliki watak baik sehingga disenangi pembaca. Jadi, tokoh protagonis itu tokoh yang baik. Lalu yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Nah, itu biasanya tokoh antagonis itu adalah tokoh yang tidak disenangi atau biasanya tokoh yang diceritakan jahat. Jadi seperti itu ya. Tokoh protagonis itu baik, antagonis itu jahat. Nah, sekarang tadi anak-anak ya, silahkan membaca kisah Guci Ajaib Nenek Liam ya. Di situ tuh menceritakan tentang seorang nenek yang mempunyai guci ya. Nenek itu tuh selalu gembira, senang dimanapun dia berada. Orang-orang mengenalnya itu selalu menjadi orang yang gembira. Nah, tapi Nenek Liam itu juga bisa sedih karena manusiawi ya, orang itu bisa sedih. Nah, bagaimana sih kan Nenek Liam itu kok bisa terlihat gembira terus? Nah, kuncinya itu ada kuncinya. Kuncinya itu berada pada kuncinya. Ketika Nenek Liam sedih, marah ataupun jengkel, dia selalu berteriak ya, berteriak ke dalam kuncinya ya.
ke dalam gucinya supaya emosinya itu tumpah di dalam gucinya. Nah, seperti itu. Dia sambil mengadu kepada Tuhan. Nah, setelah itu, setelah dia sudah selesai, nah dia merasa lebih lega hatinya ya, lebih lega hatinya, lebih enak. Jadi maka dari itu kenapa dia jarang marah ataupun sedih atau di depan orang banyak, karena dia selalu menumpahkan ke dalam gucinya. Nenek Liam itu juga seorang yang pemaaf ya. Selain Nenek Liam itu selalu memaafkan orang walaupun orang itu belum belum minta maaf kepada Nenek Liam, seperti itu ya. Nah, sekarang kita jawab cerita pada jawab pertanyaan pada Ayo Berdiskusi nomor 1 sampai 3 ya. Halaman 127. Nah, siapa tokoh utama dalam cerita di atas? Yaitu Nenek Liam. Yang kedua, anak-anak disuruh menceritakan kembali ya, menceritakan sendiri ya, dengan bahasa anak-anak sendiri, dengan bahasa anak sehari-hari. Lalu yang ketiga, sifat Nenek Liam itu seperti apa? Yaitu sabar, gembira, dan mudah memaafkan. Sekarang ada tugas untuk anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih ya. Yang dikerjakan Ayo Berlatih halaman 127 sampai 128 nomor 1 sampai 3. Ya. Jawabannya difoto dikirimkan ke Bu Guru. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu saja yang bisa Bu Sherly sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.